Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Elia Ulfasana. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22200031051. Aku berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Oku Timur. Oke, di sini aku akan menceritakan sedikit tentang kisahku yang gak mudah ya, pasti ada lika-likunya, ada cobaannya juga kan. Oke, dari cerita ini dari awal banget ya, dari aku kecil. Kesulitan yang aku alami yaitu ekonomi waktu kecil tuh bener-bener yang parah banget, sampai aku mau beli makanan, mau beli mainan aja tuh nggak bisa guys, nggak bisa yang pengen mainan itu tuh nggak bisa, mama aku nggak bisa beliin. Terus cuma bilang ya besok ya, kalau mama udah punya duit mama pasti beliin, cuma bilang gitu mamaku. Dan ya udah gitu kan, aku cuma bisa nangis waktu kecil karena teman-temanku pada ini kan, pada punya banyak mainan sedangkan aku nggak punya gitu. Terus cara aku dan orang tua aku menghadapi permasalahan itu yaitu dengan berusaha sekuat mungkin, dengan berdoa juga. Yang pertama, kita nggak pernah lelah untuk bekerja, yang mana papa mamaku tuh pulang pagi pergi pagi, kebalik pergi pagi pulang pagi kayak gitu. Nah, dan aku ya di situ bantu mamaku, kayak aku yang ngurus rumah karena mamaku kan pergi kan cari kerja gitu. Karena apa? Kita punya tekad yang kuat, kita punya keinginan yang besar untuk hidup yang lebih layak daripada ini. Terus papaku tuh orangnya yang bener-bener kalau dia punya tekad dia harus bisa jadi orang itu, dia harus bisa mencapai itu kayak gitu. Dia bukan anak kuliahan, papaku bukan anak kuliahan, tapi papaku pikirannya sangat luas banget guys. Makanya kenapa aku sangat ingin menjadi seperti ayahku, seperti papaku. Ini banyak banget bahasanya. Terus dengan cara itu tadi, kita berusaha, kita nggak pernah sedikit pun yang namanya takut untuk gagal. Ketakutan pasti ada, cuma kita harus pasrah gitu loh. Kalau kita gagal berarti ya udah, kita coba lagi dengan cara lain yang sekiranya kita bisa untuk mencapai itu tadi kayak gitu. Terus masalah kedua yang aku alami itu nggak pertemanan sih, lingkup. Ya bener, pertemanan, karena aku tuh orang yang harus sendiri dari kecil. Kan aku emang sendiri karena papa mamaku kan emang selalu pergi pagi pulang pagi tadi. Jadi aku emang kebiasaan sendiri dari kecil, makanya kalau ketemu orang banyak kayak capek kayak gitu. Apa ya namanya, kalau sekarang introvert kayak gitu. Nah, aku orang yang introvert itu dipaksa untuk hidup bareng-bareng sama orang lain. Gimana rasanya? Pasti kan kayak berat, kayak aku nggak bisa kayak gitu. Awalnya kayak gitu. Terus pas aku mencoba hidup bareng-bareng sama orang tuh waktu aku SMP, karena aku tinggalnya di asrama. Aku SMP itu di swasta ya guys, karena papaku emang nggak mau aku di sekolah negeri, di SMP negeri tuh nggak mau. Pengennya aku tuh di lingkup-lingkup yang keagamaan kayak gitu. Terus aku akhirnya sekolah di swasta tadi, dan aku harus berinteraksi dengan banyak orang, dan aku harus bertemu dengan orang banyak setiap harinya. Itu sampai sekarang ini aku harus bareng-bareng sama orang banyak, dan itu sangat menguras energi aku banget, sangat membuat diriku capek banget. Jadi kalian tau gak sih, kalau aku tuh kelihatannya happy tuh bilang nggak happy, nanti gak sih, capek sebenarnya tuh. Cuma aku nutupin semua itu, ya nggak mau, karena aku terlihat kayak sedih terus, kayak memperlihatkan kalau aku tuh capek. Mungkin kelihatan ya dari raut muka, tapi kan aku nggak mau dengan perlakuan aku tuh kayak memperlihatkan kalau aku tuh capek gitu. Cara aku tuh menghadapi ini semua tuh dengan cara me time. Me time itu sangat membantu aku untuk menenangkan diri, karena dengan me time aku bisa lebih leluasa. Kayak kalau aku kan bertemu dengan orang banyak itu kan nguras energi. Nah, dengan aku me time itu sangat mencharger diri aku gitu loh, biar semangat lagi. Jadi aku me time itu buat
nge-charger menghadapi hari-hariku yang seterusnya, karena setiap hari kan bertemu dengan orang banyak itu tadi kan, kayak harus aku tetap butuh waktu yang sendiri. Sedangkan aku kan ini di sini nggak punya privacy, setiap hari bareng sama teman-teman. Ya walaupun teman-temanku tuh kayak mungkin ngerasa kalau aku tuh orangnya tetap suka yang menyendiri gitu, kayak sendiri, kayak misal orang-orang ngumpul di depan, aku di kamar kayak sendiri gitu. Kayak mungkin orang tahu kalau aku tuh orangnya nggak suka yang rame-rame banget kayak gitu. Nah, dengan cara aku me time, dengan cara aku nongkrong sendiri yang bener-bener aku jauh dari, kalau aku nongkrong tuh aku jauh di tempat yang jauh dari teman-temanku yang aku berharapnya tuh nggak ketemu sama orang yang aku kenal, biar aku tuh nggak disapa. Ini aku pengen sendiri aja gitu, menenangin diri, cerita sendiri, kayak ini kan aku cerita sendiri, kayak meluapkan isi hati aku juga kan, kayak gitu. Me time satu-satunya cara terampuh untuk orang introvert seperti aku. Terus permasalahanku juga gak cuma itu, keluarga juga ada, kayak kesehatan ini sangat yang buat aku down banget. Kesehatan ini, kayak kesehatan itu nggak bisa dibeli pakai uang gitu loh, kayak makanya aku sedih banget kalau keluarga aku tuh ada yang sakit. Jadi pernah aku tuh mengalami titik yang dimana aku tuh down banget, yaitu aku waktu kelas 12. Waktu kelas 12 itu bener-bener keluarga aku tuh diuji banget, dari kakekku yang sakit sampai meninggal. Terus setelah kakekku sakit, mamaku yang sakit. Setelah mamaku yang sakit, papaku yang sakit. Setelah itu aku yang sakit. Jadi kayak sekeluarga itu sakit semua kayak gitu, kayak nyalur gitu loh. Namanya anak ya, kalau orang tuanya sakit kan pasti juga ngerasain kayak gitu kan. Setelah kakekku sakit itu kan kayak papaku capek ya kan, ngurus kakekku yang sakit sampai meninggal, sampai udah ngurus semuanya itu papaku udah kecapean. Terus ditambah lagi setelah kakekku meninggal itu tadi mamaku yang sakit dan harus dioperasi. Itu tadi papaku nggak berhenti ngurus orang sakit. Terus mamaku harus operasi, dimana di hari itu aku wisuda. Bayangin, aku wisuda pada tanggal 26 Mei 2021, itu wisuda SMA aku. Dan di malam tanggal itu mamaku harus dioperasi. Itu sangat sedih banget ya. Jadi aku kayak, aku yang tanggal 25-nya harus gladi bersih buat wisuda, harus habis dari gladi bersih langsung ke rumah sakit nungguin mamaku operasi. Malamnya kan selesai operasi, mamaku tuh sekitar jam 9-an itu selesai operasi. Terus aku nunggu mamaku siuman dulu kan, baru aku pulang biar aku tenang gitu. Kayak kalau mamaku belum sadar, aku belum tenang gitu, kayak sakit aja gitu ngeliat orang tua sakit gitu. Terus aku sampai jam berapa, mamaku sadar tuh sampai jam 11 ya. Itu lama banget karena mamaku sampai di bus total kayak gitu. Sampai jam 11 aku di rumah sakit, dan aku harus pulang karena paginya itu aku wisuda. Dan aku harus make up, karena wisuda itu kan aku nggak make up sendiri kan, pasti ke MUA gitu kan. Itu aku pulang jam 1 dari rumah sakit sendirian. Bayangin, dari rumah sakit ke rumah aku sendirian, dan posisi waktu itu motor aku tuh gelap, gak ada senter, jadi aku senter pakai HP gitu, bayangin. Terus akhirnya aku pulang jam 1 itu langsung nyetrika kebaya aku yang buat aku sudah. Habis itu tidur sebentar, habis itu bangun buat ngerjain kewajiban yang pertama. Terus yang kedua aku bersih rumah karena nggak ada orang di rumah. Habis itu aku langsung pergi make up, terus wisuda itu tadi. Habis wisuda aku pulang lagi ke rumah sakit buat mastiin keadaan orang tua aku yang di sana lagi sakit. Setelah itu gak lama kemudian kan pulang kan, kayak 5 hari atau 3 hari setelah mamaku operasi aku pulang di rumah. Dan di rumah itu mamaku udah bisa jalan, udah bisa beraktivitas seperti biasa, cuma nggak bisa yang berat-berat kayak masak, itu belum bisa. Kayak dia cuma bisa jalan kaki, jalan keluar rumah, kayak nyari matahari doang gitu, keluar tuh kayak gitu, dede kalau bahasanya di sana. Setelah itu setelah mamaku udah sedikit
sembuh ya, tapi belum benar sembuh tuh papaku yang sakit. Bayangin cobaan itu datang berturut-turut, dan aku sebagai anak satu-satunya, aku anak satu-satunya kan, jadi harus ngurus mamaku yang sakit, papaku yang sakit. Waktu itu papaku langsung dibawa ke rumah sakit, yang mamaku kan udah pulang kan tadi dari rumah. Nah ini ganti papaku yang rumah sakit, jadi bolak-balik lagi aku ngerjain kerjaan rumah, habis itu jenguk papaku, ngasih makan papaku, beri obat buat papaku, kayak gitu. Terus pulang lagi ke rumah, gantiin ngasih obat ke mamaku, kayak gitulah. Pulang pergi ke rumah sakit, ke rumah karena mama papaku sakit. Nah waktu itu juga waktunya aku tuh mau ke Jogja guys. Oh iya, aku belum cerita tentang ini ya, perjalanan aku kuliah. Jadi dulu aku tuh kuliah pengen banget di kesehatan tuh farmasi, aku pengen banget di farmasi. Terus oleh mama sama papaku tuh nggak dibolehin. Karena apa? Karena yang pertama aku tuh orangnya ceroboh, dan mama papaku tuh tahu banget seceroboh apa aku, makanya takutnya terjadi nggak hal-hal yang nggak diinginkan kan, kayak menumpahkan barang-barang kimia kayak gitu, nggak mau. Kayak mereka tuh mikirnya di situ. Yang kedua biaya juga. Waktu itu kan udah banyak banget pengeluaran dari operasi mamaku, dari kakekku yang meninggal tadi, dari papaku yang sakit, itu kan banyak banget dana yang keluar pada waktu itu. Makanya aku nggak boleh ambil kesehatan karena papaku belum sanggup aja waktu itu. Terus waktu itu kayak aku sempat marah gitu karena aku nggak dibolehin sekolah di farmasi. Kayak aku marah, aku nggak mau kuliah kalau nggak di farmasi. Ya beneran nggak kuliah setahun itu karena aku marah. Terus setelah itu aku menyesal banget karena aku kayak, kenapa aku berhenti gitu setahun. Harusnya tuh aku ambil jurusan lain yang yang lain gitulah, intinya jangan kesehatan gitu. Tapi karena aku egois, makanya aku nggak mau kuliah waktu itu. Terus setelah aku nggak kuliah kan aku gabut juga kan, ngapain di rumah kan. Terus akhirnya aku ke memutuskan untuk kursus gabut banget kan aku, kursus jahit. Waktu itu aku kursus jahit selama 5 bulan, cuma aku ngambilnya yang 3 bulan kayak gitu. 3 bulan itu udah bisa semuanya, ambil kursus itu. Terus kan pulang lagi ke rumah. Nah habis pulang lagi tuh aku tuh gabut mau ngapain karena aku nggak kuliah, sedangkan teman-teman kan pada kuliah. Jadi aku tuh bingung mau ngapain aku di rumah gitu. Terus akhirnya aku mencoba-coba tuh mencari-cari asrama pesantren, karena aku tuh orangnya minim banget agama, jadi aku tuh pengen banget memperdalam agama. Terus akhirnya aku mencari pesantren di Jogja, dan aku menemukan satu pesantren yang di situ tuh pesantrennya susah banget buat masuk, terus banyak tesnya, dan aku mencoba di situ. Aku mencoba menjalani semua tes, aku mencoba daftar, dan akhirnya dari sekian banyak orang yang mendaftar aku keterima dong. Dan akhirnya aku masuk tuh ke pesantren itu. Nah pas papaku sakit itu sebenarnya waktunya aku berangkat ke pesantren itu, cuma aku agak molor karena papaku lagi sakit, mamaku lagi sakit. Jadi aku kayak sabar dulu Elia, sabar, karena orang tuamu tuh lagi sakit, kamu nggak boleh egois, nggak boleh mentingin kamu sendiri. Jadi aku benar-benar nunggu orang tuaku sembuh baru aku bisa berangkat ke Jogja. Setelah aku sampai di Jogja udah di pesantren, terus aku mikir lagi, kenapa aku nggak kuliah gitu loh, kayak aku gabut gitu loh di pesantren doang, ngerti gak sih? Aku tuh kebanyakan gabut gitu loh kalau gak ngapa-ngapain. Terus akhirnya aku memutuskan untuk kuliah, dan aku bilang langsung ke papaku, Pak aku pengen kuliah tahun depan. Terus papaku nyuruh aku untuk di pendidikan aja. Iya aku mau pendidikan, cuma papaku tuh nyuruhnya untuk di PGSD, tapi aku nggak mau di PGSD, nggak tahu kenapa aku nggak mau PGSD. Terus aku kan mikir aku tuh minim banget di keagamaan, dan aku pengen mencoba di pendidikan agama Islam aja. Aku coba-coba tuh daftar di UAD, coba-coba karena gabut doang. Enggak di UAD doang sih, aku daftarnya di UAD, di UMY, dan di ada lagi kan kesebut kan, pokoknya aku daftar di PTS. Jadi aku emang nggak daftar di negeri ya, aku emang langsung daftar di swasta. Aku daftar di swasta itu tadi. Aku bimbang sebenarnya, aku kan keterima di PTS yang aku daftar tiga-tiganya ini tadi, cuma aku bimbang aku milih yang mana nih. Di sisi lain semuanya ini bagus, unggul semua, bagus semua kayak gitu. Terus
Setelah aku pikir panjang dan papaku lebih respect ke UAD, jadi aku memilih ke UAD seperti itu. Sebenarnya pendidikan agama Islam itu bukan cita-cita aku jadi pendidik, bukan jadi guru. Cita-cita aku tuh pengen jadi pebisnis sebenarnya, kayak pengusaha kayak gitu. Cuma aku tuh mikir lagi, aku tuh nggak bisanya tuh di keagamaan, makanya kenapa aku ngambil jurusan yang aku nggak bisa, yang aku pengen memperdalam itu, makanya aku ambil pendidikan agama Islam. Sebenarnya nggak nyambung kan, kalau cita-cita aku pengusaha terus aku ambil pendidikan agama Islam tuh kayak nyambung banget. Cuma aku mikir lagi kan, nggak harus dengan kuliah aku bisa jadi pengusaha gitu. Aku bisa kok ikut-ikut seminar biar aku tuh bisa jadi pengusaha. Ikut aja seminar-seminar yang berbau bisnis ya kan. Terus ya udah gitu aja sih cara aku untuk mencapai cita-cita aku, yaitu tadi nggak harus dengan kuliah. Kuliah itu buat aku mencari ilmu, menambah wawasan aku aja kayak gitu. Untuk cita-cita aku tetap pengen jadi pengusaha, dan aku pengen jadi pengusaha dengan cara aku sendiri. Seperti kayak aku ikut seminar tadi, kayak ikut-ikut aja kayak gitu, seperti itu. Sekian cerita dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.